Baik, eh, perkenalkan nama saya Tri Julianto. NIM saya 2110417555. Kelas F. Untuk pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian akhir mata kuliah Manajemen Operasi dosen Ibu Putih Priyasari P. MSc. Oke, untuk pertanyaan pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian masalah atau mass customize dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabnya yaitu karena penyesuaian massal atau mass customize membuat produk lebih bervariatif atau beragam dengan harga yang murah atau low price. Penyesuaian massal atau mass customize dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi para pelanggan maupun untuk pasar. Produk efisiensi dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat. Oke, untuk pertanyaan kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customize dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Oke, pertama, mengelola hubungan pelanggan. Maksudnya yaitu customize massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterima. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi customisasi massal. Kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Maksudnya adalah memproduksi untuk pesanan pelanggan yang lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi, penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. 3. Meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Maksudnya adalah dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal sering kali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang lebih bagus. Oke, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Oke, untuk pertama, kita harus mengenal dulu outsourcing dan offshoring. Outsourcing adalah kegiatan pengalihan atau pendelegasian kegiatan yang bersifat non-inti ke pihak atau organisasi eksternal atau penyedia layanan yang biasa disebut pihak ketiga. Sedangkan pihak perusahaan hanya fokus pada kegiatan inti saja. Biasanya dilakukan di dalam negeri, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di luar negeri. Kemudian offshoring adalah kegiatan memindahkan kegiatan bisnis dari negara asal ke negara lain, dikarenakan sumber daya yang mungkin lebih banyak di daerah tersebut, di negara tersebut. Biasanya dilakukan perusahaan dari negara maju ke negara yang berkembang, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan di negara berkembang tersebut. Perusahaan menerapkan kedua konsep tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan seperti mengurangi biaya produksi, peningkatan kualitas, dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan keempat.
Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reserve logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Oke, jawabannya adalah logistik terbalik atau reverse logistik adalah merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Perusahaan menerapkan reverse logistik karena pengelolaan reverse logistik yang efektif tidak hanya dapat mengurangi limbah yang akan berdampak pada lingkungan, tetapi pengelolaan reverse logistik yang lebih efektif dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dapat berdampak juga pada peningkatan profitabilitas perusahaan dan bahkan dapat meningkatkan citra publik terhadap perusahaan. Terima kasih. Jawaban mata kuliah Manajemen Operasi dosen Ibu Putih Febriasari PSC. Terima kasih.